Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Semangat-semangat. Hari ini kita akan belajar PKN tentang mengenal lembaga pemerintahan kabupaten dan kota. Mengenal lembaga pemerintahan kabupaten dan kota. Peraturan pemerintahan yang membahas masalah kepemerintahan pada tingkat kabupaten dan kota diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. Undang-undang ini merupakan pengganti dari peraturan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Dan pengertian kabupaten dan kota, pemerintah di tingkat kabupaten dan kota dianggap setingkat. Kabupaten atau kota merupakan gabungan dari beberapa wilayah kecamatan. Dan pada umumnya, sebagian besar kabupaten daerahnya merupakan wilayah pedesaan. Sebaliknya, wilayah kota umumnya terdiri atas wilayah perkotaan. Meskipun demikian, baik kabupaten maupun kota memiliki wewenang yang sama. Hal-hal yang membedakannya adalah antara lain untuk pemerintahan kabupaten dan kota. Yang pertama, wilayah kabupaten lebih luas daripada wilayah kota. Sebuah kabupaten dibentuk dari paling sedikit itu 5 kecamatan, sedangkan kota dibentuk dari paling sedikit hanya 4 kecamatan saja. Yang kedua, sektor perekonomian kabupaten berasal dari pertanian, sedangkan perekonomian kota berasal dari industri, ya, atau dari pabrik-pabrik. Dan yang ketiga, jumlah penduduk di kota biasanya lebih padat daripada kabupaten. Yang kedua, ada perangkat pemerintahan daerah, kabupaten atau kota. Pemerintahan daerah tingkat kabupaten atau kota terdiri atas kepala daerah, perangkat daerah kabupaten atau kota, dan DPRD tingkat kabupaten atau kota. Yang pertama, daerah atau kepala daerah kabupaten atau kota. Di sini daerah kabupaten atau kota dipimpin oleh kepala pemerintahan yang disebut kepala daerah. Pemerintahan kabupaten dipimpin oleh seorang bupati, sedangkan pemerintahan kota dipimpin oleh seorang wali kota. Bupati atau wali kota dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala daerah atau disebut dengan pilkada. Ada syarat untuk menjadi calon bupati ataupun wali kota. Yang pertama, berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan atau sederajat. Berusia sekurang-kurangnya 30 tahun, namun 3 sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, tidak pernah dijatuhi pidana penjara. Yang kelima, tidak dalam status sebagai pejabat kepala daerah. Yang kedua, perangkat daerah kabupaten atau kota. Perangkat daerah kabupaten atau kota membantu pemerintahan daerah dalam menjalankan tugasnya. Perangkat daerah kabupaten atau kota antara lain ada sekretariat daerah kabupaten atau kota, sekretariat DPRD, dinas daerah kabupaten atau kota, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. Yang pertama, sekretariat daerah kabupaten atau kota tugasnya adalah membantu kepala daerah dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan administrasi pada tingkat daerah. Untuk sekretariat DPRD, tugasnya adalah menyelenggarakan tugas kesekretariatan dan keuangan DPRD. Untuk tugas dinas daerah kabupaten atau kota adalah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah, dan lembaga teknis daerah kabupaten atau kota tugasnya membantu bupati atau wali kota dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Dan untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga yang memegang kekuasaan legislatif pada tingkat daerah atau kota. Lembaga ini merupakan mitra kerja pemerintahan yang bertugas mengawasi jalannya pemerintahan. Dan bersama-sama dengan bupati atau wali kota, DPRD bertanggung jawab untuk merancang dan membuat peraturan daerah. Untuk yang ketiga, ada struktur organisasi pemerintahan kabupaten atau kota. Nah, di bawah ini adalah gambar struktur organisasi pemerintahan kabupaten atau kota. Yang pertama ada DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan bawahnya ada Sekwan. Lalu ada Perda, ini ada peraturan daerah yang dibuat bersama bupati atau wali kota. Dan ke bawahnya ada wakil bupati dan wali kota. Lalu ke bawahnya lagi sampingnya ada sekretaris daerah dan Bapeda. Lalu ke bawahnya lagi ada dinas daerah dan juga lembaga teknis daerah. Dan yang keempat ada kewajiban dan wewenang pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Jadi pemerintahan kabupaten atau kota dalam menyelenggarakan pemerintahan menggunakan asas otonomi. Asas otonomi membuat pemerintah kabupaten atau kota berhak untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri.
Dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah, pemerintah kabupaten atau kota mempunyai kewajiban dan juga wewenang sebagai berikut. Jadi ada kewajiban dan wewenangnya. Yang pertama, kewajibannya adalah melindungi masyarakat, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, meningkatkan pelayanan dasar pendidikan, dan juga menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. Dan untuk wewenangnya, yakni untuk mengatur atau mengurus sendiri urusan pemerintahannya, mengelola kekayaan daerah, dan memungut pajak daerah, dan juga restribusi daerah. Yang kelima atau yang terakhir adalah lembaga-lembaga lain yang ada di tingkat kabupaten atau kota. Jadi pada tingkat kabupaten atau kota terdapat lembaga-lembaga lain yang berperan penting di tengah masyarakat. Lembaga-lembaga itu berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, lembaga-lembaga ini adalah yang pertama, Kepolisian Resort atau Polres. Di bawah di wilayah kabupaten atau kota terdapat lembaga kepolisian yang disebut dengan Kepolisian Resort atau Polres. Polres ini dipimpin oleh seorang kepala kepolisian resort atau disingkat dengan Kapolres. Tugas utamanya adalah mengayomi masyarakat serta menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat dari segala perbuatan atau tindakan yang merugikan. Yang kedua ada Kodim atau Komandan Distrik Militer. Ini dia dipimpin oleh seorang Komandan Distrik Militer atau Dandim. Lembaga ini adalah bagian dari Komando Teritorial Angkatan Darat atau Tentara Nasional Indonesia atau disebut dengan TNI. Tugas Kodim adalah menjaga keutuhan wilayah kabupaten atau kota dari gangguan keamanan yang datang dari dalam maupun dari luar wilayah tersebut. Yang ketiga ada Kejaksaan Negeri. Ini memiliki tugas yang berkaitan dengan persoalan hukum. Kejaksaan Negeri bertugas menuntut setiap orang atau pihak yang dianggap melakukan pelanggaran hukum. Dan yang terakhir ini yang keempat ada Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri disebut lembaga penegak hukum di wilayah kabupaten atau kota. Tugasnya mengadili orang yang diduga melakukan perbuatan melanggar hukum. Alhamdulillah, kita tadi sudah menjelaskan tentang mengenal lembaga pemerintahan kabupaten atau kota, dan sekarang untuk tugas teman-teman adalah tugasnya ada di halaman 28. Ayo jawab itu teman-teman bisa menjawabnya dari nomor 1 sampai nomor 5. Dan yang kedua ada dari yang B, kegiatan itu hanya diisi nomor 2 saja ya, yang berbentuk tabel, ada nomor 1 sampai nomor 4. Oke teman-teman, kalau udah selesai langsung kirim ke Ibu Sri ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.